Hai semuanya, kembali lagi dengan saya Andra Putri Salsabila dengan NIM 200512014105 dari kelas TIA 2020. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai komponen penyusun jaringan guys. Enjoy the video. Pertama, komponen dasar jaringan LAN. Komponen dasar jaringan LAN atau Local Area Network terdiri dari pertama, software atau perangkat lunak jaringan, yaitu pertama sistem operasi, contohnya Windows, Linux, Unix, macOS, Android, iOS, dan lain-lain. Berikutnya ada driver. Lalu yang kedua ada hardware atau perangkat keras jaringan, terdiri dari server atau workstation. Yang ketiga ada alat jaringan, terdiri dari NIC, switch, router, modem, access point, kabel UTP, fiber optik, dan lain-lain. Selanjutnya yang keempat ada USB modem atau wireless. Contohnya yaitu USB wireless, USB dongle, USB LAN, wireless card, dan MiFi. Berikutnya yaitu yang keenam wireless router, ketujuh switch, gambarnya seperti berikut. Lalu yang ke-8 ada router, yang ke-9 ada kabel UTP, dan yang ke-10 adalah kabel STP. Kabeling kabel UTP. Kabel UTP atau Unshelled Twist Pair adalah salah satu jenis kabel pada jaringan komputer yang terbuat dari bahan penghantar tembaga yang terdiri dari 4 pasang inti kabel yang saling berbelit di mana masing-masing pasang mempunyai kode warna berbeda. Kabel UTP berfungsi sebagai kabel penghubung untuk jaringan lokal area network atau LAN pada sistem network atau jaringan komputer. Warna kabel UTP. Yang pertama yaitu ada orange, yaitu kabel warna orange memiliki fungsi untuk jalur paket data. Yang kedua putih orange, yaitu kabel warna putih orange memiliki fungsi untuk jalur paket data juga. Yang ketiga hijau, kabel data warna hijau memiliki fungsi untuk jalur paket data, sama seperti yang tadi. Yang keempat putih hijau, kabel warna putih hijau memiliki fungsi untuk jalur paket data. Yang kelima biru, kabel warna biru memiliki fungsi untuk jalur suara. Yang keenam putih biru, kabel putih biru memiliki fungsi untuk jalur paket suara juga. Yang ketujuh coklat, kabel warna coklat memiliki fungsi sebagai konduktor tegangan DC. Yang ke-8 putih coklat, yaitu kabel putih coklat memiliki fungsi sebagai konduktor tegangan DC, sama seperti yang tadi. Kategori kabel UTP. Kategori kabel UTP memiliki 7 jenis, yaitu yang kategori pertama, kabel UTP kategori pertama adalah jenis kabel UTP dengan kualitas transmisi terendah yang didesain untuk mendukung komunikasi suara analog. Kategori kedua yaitu adalah jenis atau kategori yang didesain untuk mendukung komunikasi data dan juga suara digital. Kabel ini bisa mentransmisikan data sampai 4 Mbps atau megabit per second. Yang ketiga adalah jenis atau kategori yang didesain untuk mendukung komunikasi data dan suara pada kecepatan hingga 10 Mbps. Yang keempat, kabel UTP kategori 4 adalah jenis kabel UTP yang didesain untuk mendukung komunikasi data dan juga suara sampai kecepatan 16 Mbps. Yang kelima, kabel UTP kategori 5 adalah jenis kabel UTP yang didesain untuk mendukung komunikasi data dan komunikasi suara pada kecepatan sampai 100 Mbps. Yang kelima yaitu 5E. Kabel UTP kategori 5E adalah jenis kabel UTP yang didesain untuk mendukung komunikasi data dan komunikasi suara pada kecepatan sampai 100 Mbps dengan perbedaan frekuensi sinyal sampai 100 MHz atau megahertz
lebih tinggi dari versi sebelumnya. Lalu yang keenam, kabel UTP kategori 6 adalah jenis standar kabel UTP yang mampu mentransmisi data 10 kali lebih cepat dari kategori sebelumnya, yaitu mencapai 1000 Mbps atau 1 GB per second, dengan frekuensi sinyal yang dapat dilewatinya bisa sampai 200 MHz. Lalu yang keenam sama, kabel UTP kategori 6A adalah jenis standar kabel UTP yang memiliki peningkatan dari kabel UTP ke-6, yaitu pada frekuensi komunikasi yang lebih tinggi mencapai 500 MHz. Lalu yang ketujuh, kabel UTP kategori 7 adalah jenis kabel generasi terbaru dengan kecepatan transmisi data sampai 10 GB per second dengan frekuensi sampai 600 MHz. Standarisasi kabel UTP. Standarisasi EIA atau TIA 568B dan 568A pengertiannya sebagai berikut. EIA merupakan kepanjangan dari Electronic Industry Alliance dan TIA merupakan kepanjangan dari Telecommunication Industry Association. Jadi, EIA atau TIA adalah merupakan standarisasi internasional struktur kabel untuk telekomunikasi. Yang pertama yaitu 568B merupakan urutan-urutan kabel quiz pair. Dalam hal ini kabel UTP atau SFTP urutan kabel 568B adalah yang pertama yaitu putih oranye, yang kedua orange, yang ketiga putih hijau, yang keempat biru, yang kelima putih biru, yang keenam hijau, yang ketujuh putih coklat, dan yang ke-8 yaitu coklat. Sedangkan untuk urutan 568A adalah putih hijau, yang kedua hijau, yang ketiga putih orange, yang keempat biru, yang kelima putih biru, yang keenam orange, yang ketujuh putih coklat, yang ke-8 coklat. Kelebihan dan kekurangan kabel UTP. Kelebihan kabel UTP yaitu pertama mudah didapatkan atau harganya yang terjangkau, kedua mudah dalam instalasi karena kabel hanya terdiri dari 4 pilihan serta pelindung yang tak seberapa tebal, yang ketiga mudah dalam pengerjaan crimping kabel karena diameternya yang kecil. Kekurangannya kabel UTP adalah yang pertama, kabel ini tak kuat menahan interference atau gangguan yang bersumber dari luar seperti arus listrik atau cuaca dan sebagainya. Yang kedua, karena sifatnya yang lentur dan mudah terkelupas, membuat kabel ini tak cocok untuk daerah geografis yang luas. Yang ketiga, tak bisa diterapkan dalam instalasi jarak jauh, maksimal 100 meter. Alat dan bahan kabeling kabel UTP. Alat dan bahannya yaitu yang pertama kabel UTP, gambarnya seperti berikut. Lalu yang kedua RJ45, yang ketiga ada tang crimping, yang keempat RJ45 LAN tester. Cara merangkai kabel UTP. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara merangkai kabel UTP, yaitu pertama kita gunting dulu, lalu kita hilangkan bagian belakangnya. Setelah itu kita cabut bagian luar dari kabel, yaitu bagian karet-karetnya. Lalu yang pertama ini kita membuat rangkaian 568A ya. Jadi pertama yaitu putih hijau, yang kedua hijau,
lalu putih oranye, selanjutnya biru, lalu biru putih, lalu oranye, setelah itu coklat putih, terus coklat. Lalu kita memakai RG45 nya, kita tutup, kita sesuaikan. Jika belum dirasa kurang sesuai, kita sesuaikan dulu. Baik, jika sudah sesuai, kita pasang lagi RG45 nya. Lalu setelah selesai, kita pakai tang crimping. Setelah pakai tang, kita pasang LAN testernya. Kita tunggu ya, jadi yang kabel TIA 568A. Lalu kita membuat yang selanjutnya, yaitu 568B. Seperti yang tadi, kita kupas kulit bagian luar, bagian karetnya, lalu kita urutkan sesuai urutan yang 568B, yaitu yang pertama putih orange, lalu orange, lalu putih hijau, biru, lalu biru putih atau putih biru, lalu hijau, setelah itu coklat, putih coklat, lalu coklat. Lalu kita sambung, kita masukkan ke RG45 nya, kita sesuaikan. Jika sudah sesuai, kita pakai tang crimpingnya, lalu kita pasang LAN testernya. Ya, di sini sukses ya, yang kabel TIA 568B. Anyways, cukup sampai di sini video mengenai komponen penyusun jaringan. Sampai jumpa.